Aku istri pertama, tapi dia yang dicintai. Namaku Helena. Aku ibu rumah tangga biasa. Suamiku bekerja di sebuah perusahaan retail. Jabatannya sudah bagus, gajinya juga lumayan. Aku sangat bersyukur dengan kehidupanku. Sekarang keluarga kecilku sudah berkecukupan. Tidak seperti dulu, makan sepiring untuk bertiga. Sebelum suamiku dapat kerja di perusahaan ini, suamiku hanya ojek online yang sepi orderan. Penghasilannya hanya 20-30 ribu sehari, dipotong bensin 15 ribu. Jadi hanya bawa pulang uang 5-15 ribu saja. Untuk hidup di Jakarta, uang segitu sangat kurang. Tapi aku tetap setia mendampingi suamiku. Untuk bayar kontrakan, aku jadi buruh cuci. Aku keliling ke rumah-rumah warga sekitar yang membutuhkan jasaku. Aku mematok harga 15 ribu sekali cuci. Uang dari hasil cuci itu aku tabung untuk membayar kontrakan yang sebulannya 350 ribu. Kami sering menunggak atau kadang uangnya kurang karena ojekan sepi dan tidak ada yang memakai jasaku. Untungnya pemilik kontrakan sangat baik, mengerti kondisi keluarga kami. Suamiku juga kumpulkan botol bekas untuk dijual di saat tidak ada orderan. Anak kami yang pertama saat itu berusia 5 tahun. Dia sering menangis karena iri pada temannya. Dia melihat temannya punya banyak mainan, sedangkan anakku tidak ada. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi saat anakku meminta mainan kepadaku. Aku hanya bisa menjanjikan, nanti kalau ada uang ya. Pilu hatiku melihat anakku yang hanya kuberi harapan. Aku selalu berdoa semoga suamiku dilancarkan rezekinya, hingga doaku terkabulkan. Saat itu suamiku tidak sengaja bertemu seorang lelaki. Dia sedang kesakitan memegangi dadanya. Suamiku dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Dari situlah nasib keluargaku berubah. Ternyata lelaki itu adalah pemilik perusahaan retail. Dia membalas kebaikan suamiku dengan memberikan pekerjaan. Tentu suamiku sangat mau dan sangat bersyukur. Akhirnya keluarga kami bisa hidup lebih layak. Bertahun-tahun kemudian hidup kami semakin baik. Kami sudah bisa beli rumah yang cukup besar. Aku sangat bahagia. Anakku bisa membeli apapun yang dia mau sekarang. Tidak hanya sampai situ, kami mendapat anugerah lagi. Aku hamil anak kedua kami. Bayi itu lahir dengan sehat dan selamat. Semakin lengkap kebahagiaan keluargaku. Aku masih sama seperti dulu, menjadi pribadi sederhana. Aku tidak suka belanja, uang yang ada aku tabung. Aku belikan aset seperti kontrakan dan tanah, agar ketika suamiku pensiun, kami sudah punya penghasilan. Kehidupanku berjalan sesuai harapanku. Hingga di pernikahanku yang ke-15 tahun, suamiku hancurkan hatiku dan anak-anakku. Diam-diam suamiku sudah menikah lagi dengan bawahannya di kantor. Sudah 1 tahun ini. Selama ini aku tidak pernah curiga padanya. Aku selalu percaya suamiku. Aku selalu anggap dia suami yang setia dan bertanggung jawab. Tapi dengan sekejap dia hancurkan semuanya. Aku tahu ini semua dari rekan kerjanya. Saat itu aku berniat antar bekal makan siang untuk suamiku. Aku ke kantornya, aku tanya pada rekannya. Katanya suamiku sedang makan siang di luar bersama istrinya. Aku bingung, kan istrinya aku. Aku langsung menghubungi suamiku, tapi tidak diangkat. Aku diberitahu di mana mereka makan siang. Aku segera menyusul ke sana. Ternyata benar, suamiku sedang bersama perempuan. Dia lebih muda dariku dan lebih cantik tentunya. Aku tidak melabrak mereka, aku menjaga kehormatan suamiku. Suamiku melihatku, dia menyusulku, dia mengajakku masuk mobil. Dia berusaha menjelaskan semuanya. Dia bilang sudah terlanjur menghamili wanita itu. Dia awalnya hanya berniat iseng karena bosan denganku, tapi wanita itu terlanjur hamil, suamiku menikahinya. Tapi sayangnya anak itu gugur sebelum waktunya. Dan suamiku menjadi sangat cinta pada wanita itu. Bahkan dia bilang kalau rasa cintanya terhadapku sudah hilang sejak dia menikah dengan wanita itu. Dia tidak menceraikanku karena anak-anak. Aku hanya terdiam mendengar semua ucapan suamiku. Aku tidak bisa berkata apapun lagi.
Aku segera keluar dari mobil dan pulang. Aku lihat anak-anakku sedang asik bermain. Mereka terlihat sangat bahagia. Anakku yang pertama sudah berumur 10 tahun, yang kedua 4 tahun. Mereka pasti akan sedih kalau tahu papanya seperti ini. Aku tidak tega kalau karena perceraian mereka jadi hancur. Setelah aku pikir matang-matang, aku akan tetap bertahan demi anakku yang aku sayangi. Di depan mereka, aku berusaha terlihat baik-baik saja, tetap melayani suamiku seperti biasa. Meskipun hatiku ini sangat sakit sekali. Aku sangat kecewa, tapi aku tidak bisa berpisah. Aku akan coba bertahan sampai hatiku katakan tidak sanggup lagi. Suamiku tidak meminta maaf sama sekali. Dia malah selalu bilang dia bosan denganku. Katanya aku tidak menarik lagi di matanya. Padahal aku tetap merawat diriku. Kalau dia bandingkan dengan seorang gadis, aku tidak akan bisa menang. Perjuanganku selama ini tidak berarti apa-apa, kalah dengan fisik perempuan lain. Waktu terus berganti, tahun berganti tahun. Aku sudah tidak sanggup. Suamiku sudah sangat berubah. Nafkah sudah tidak dia berikan lagi. Semua uangnya dia berikan ke perempuan itu. Anak-anak tidak dia pedulikan. Aku sekarang yakin untuk berpisah. Aku sudah pikirkan 1 tahun ini, kalau aku akan mandiri. Aset yang dulu aku beli, aku balik atas nama anakku. Suamiku hanya dapat rumah dan mobil. Aku ajukan gugatan dan hak asuh anak. Semua berjalan sesuai kemauanku. Mantan suami merasa menang sudah lepas dariku sebelum dia sadar dan ditinggalkan wanita itu. Jadi begini ceritanya. Karena semua aset sudah kubalik nama, penghasilan suamiku menurun, hanya gaji dari kantor saja. Wanita itu tidak mau kalau dinafkahi sedikit. Dia memaksa suami untuk ambil aset anakku itu. Tapi tidak bisa, itu sudah sah secara hukum. Karena merasa tidak ada gunanya menikah dengan suamiku, wanita itu minta cerai. Ditinggalkan suamiku, rumah dan mobilnya diambil. Kini mantan suamiku tidak punya apa-apa. Dia juga sudah diberhentikan dari kantor karena sudah tidak muda lagi. Diganti dengan yang masih muda dan pendidikan lebih tinggi. Karena pemilik perusahaan itu sudah pindah ke anaknya, jadi sudah beda cara memimpin dan lupa akan hutang budi. Dia sekarang sakit-sakitan, mungkin karena stres. Aku dan anakku yang menolongnya, memberikan salah satu rumah kontrakan untuknya, menjenguk setiap hari, membawakan makanan. Aku selalu ajarkan pada anakku agar tetap sayang pada papanya. Barulah dia minta maaf padaku dan minta rujuk. Tapi aku tidak sudi lagi, hati ini sudah tertutup. Dia mengira kebaikanku karena aku masih cinta. Cintaku sudah hilang sejak aku tahu dia menikah lagi. Biarlah semua jadi masa lalu. Terima kasih yang sudah menonton, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.